どうもありがとなてめえ俺はまだここにいるほら見ろよ学びはねこれをビデオ作るからアップロードするぜこれはまだここにいる悪魔がいるとあれスケレスケザス Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mejono Berventi pada Manurung, Serta Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan dengan program studi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM 2302 06 0020. Pertama-tama, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Peran Konstitusi dalam Transisi Demokratis, tepat pada waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada dosen mata kuliah kewarganegaraan yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Jika dalam pembuatan makalah ini terdapat beberapa kesalahan, saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari beberapa pihak agar bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari peran konstitusi dalam transisi demokratis. Oke, latar belakang. Pada prinsipnya, konstitusi suatu negara adalah aturan dasar tertinggi yang mencakup aspek-aspek terkait dengan administrasi negara. Oleh karena itu, penting bahwa sebuah konstitusi memiliki stabilitas yang lebih tinggi daripada undang-undang lainnya, terutama jika konstitusi tersebut mengatur semangat dan prinsip pelaksanaan pemerintahan. Perubahan pada konstitusi dapat mengakibatkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan negara tersebut. Dalam beberapa kasus, bahkan negara demokratis dapat berubah menjadi otoriter jika terjadi perubahan dalam isi konstitusi. Dalam konteks transisi menuju demokrasi, konstitusi menjadi fondasi hukum yang esensial untuk memastikan bahwa negara beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Konstitusi juga menetapkan batasan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, semua peraturan hukum yang dihasilkan melalui proses demokratis harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam konstitusi, tanpa pengecualian. Oke, tujuan dari peran konstitusi dalam transisi demokratis adalah untuk mencapai keadilan, memperbaiki, dan mengubah nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta mengatur kehidupan bersama dan mewujudkan tujuan-tujuannya dalam bentuk negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai alat untuk membumikan pemahaman tentang konstitusionalisme yang merupakan dua konsep yang saling terkait dan memperkuat keberadaan satu sama lain. Dalam konsep negara hukum demokratis, demokrasi diatur dan dibatasi oleh hukum, sementara hukum itu sendiri ditentukan melalui proses demokratis berdasarkan konstitusi. Oke, kita lanjut bab kedua, pembahasan. Yang pertama itu konstitusi sebagai landasan demokrasi. Konstitusi sebagai landasan demokrasi karena mengatur dan membatasi kekuasaan negara, serta memberikan hak dan kebebasan kepada rakyat. Konstitusi mengatur pembentukan dan pembagian kekuasaan negara, memberikan hak dan kebebasan pada rakyat, membatasi kekuasaan negara, menjaga stabilitas politik, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Konstitusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah mengalami beberapa perubahan dan amandemen untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan rakyat. Konstitusi juga menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara yang baik dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 agar tercipta kehidupan berbangsa yang berpotensi dan demokratis. Oleh karena itu, dalam mencari penyelesaian, penting untuk bersama-sama dengan tekad untuk mengingat dan menguatkan kembali nilai-nilai etika dan moral yang mendasari karakter bangsa
sesuai dengan ajaran dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tercantum dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang kedua, konstitusi sebagai dasar hukum. Konstitusi memiliki peran penting sebagai dasar hukum dalam suatu negara. Konstitusi menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Konstitusi memberikan pegangan dan batasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan negara dan kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, serta merupakan dasar hukum tertinggi dalam negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, identitas, dan lambang nasional, pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara, serta sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat. Jenis konstitusi dapat dibedakan menjadi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu negara karena dapat membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenangnya dan fokus mengedepankan hak-hak warga negara. Konstitusi juga menentukan kewajiban negara dalam rangka melindungi hak-hak warga negara dan memajukan kesejahteraan umum. Konstitusi juga menentukan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara dan setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Konstitusi memiliki fungsi yang khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Oke, pembahasan yang kedua, konstitusi sebagai landasan negara demokratis. Konstitusi adalah dokumen fundamental yang menetapkan struktur, kekuasaan, dan fungsi pemerintahan suatu negara. Dalam konteks negara demokratis, peran konstitusi sangat penting karena menjadi landasan bagi prinsip-prinsip dasar demokrasi. Konstitusi sebagai landasan negara demokratis memiliki beberapa prinsip, yaitu pemisahan kekuasaan. Konstitusi menetapkan pemisahan kekuasaan antara cabang-cabangan pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini adalah prinsip kunci dalam demokrasi yang mencegah konsentrasi kekuasaan di satu tangan dan memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi dan seimbang. Oke, yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan hak-hak lainnya. Hal ini penting dalam memastikan warga negara memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pemilihan umum yang adil. Konstitusi biasanya mengatur proses pemilihan umum yang adil dan transparan. Hal ini memungkinkan warga negara untuk memilih para pemimpin mereka dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan negara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.